Sementara itu menjelang pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan terus memonitor kondisi keamanan dan dinamika terkait sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto berjanji menjamin keamanan dan kondusivitas ibu kota hingga putusan MK selesai dibacakan. Ruang lingkupnya udah jelas, masih ada tambahan. MK masih berjalan. Kita terus memberikan perhatian supaya sidang MK yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Ya kalau namanya satu kegiatan kita kan pasti ada mitigasinya. Ya, mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan, kemudian kita punya rencana-rencana aksi supaya semuanya juga aman, damai dan terlindungi. Ya itu kan hak ya, hak demokrasi kita hargai, toh kita juga akan dengarkan ya apa yang mereka sampaikan, namun sidang ini kan harus kita aman. Seminggu pasca Lebaran, harga pangan terpantau masih mahal di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Harga bawang bahkan naik hingga 2 kali lipat. Berikut laporan Syahreza Zanski dan Tri Julianti. Pemirsa, sepekan pasca Lebaran 2024, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasaran terpantau masih melambung tinggi. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Palmerah di Jakarta Pusat, di mana harga kebutuhan pokok bahkan naik hingga 2 kali lipat dari harga awal khususnya 1 bulan yang lalu. Namun jika dirinci, ada salah satu kebutuhan pokok yang jadi sorotan, salah satunya adalah bawang merah, di mana per hari ini menjadi Rp80.000 per kilogramnya dari harga awalnya, yakni Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga tomat juga mengalami kenaikan begitu signifikan, di mana dari harga awalnya yakni Rp25.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Lalu beralih ke berbagai macam daging, salah satunya adalah daging sapi yang juga menjadi sorotan masyarakat, yang mana harga awalnya dipatok maksudnya menjadi Rp100.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Beberapa pedagang tadi sempat mengungkapkan bahwasanya ada berbagai faktor yang membuat ketersediaan stok pangan ini mengalami kenaikan. Salah satunya adalah ketersediaan pangan dari pihak pemasok, sehingga ini harus ada penyesuaian harga di kawasan pasar ini. Namun terlepas dari berbagai kenaikan harga tersebut, mereka baik itu pedagang maupun pembeli berharap agar kebutuhan pokok ini bisa segera diturunkan oleh pemerintah sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi seperti sedia kala. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran dari hubungan arus pendek kabel lampu dalam kabin. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dalam video nampak mobil berwarna putih yang tengah parkir di garasi rumah Yuli Ekowati terbakar. Besarnya kobaran api membuat atap bangunan teras rumah ikut terbakar, membuat warga tak berani mendekat hingga memanggil pemadam kebakaran. Peristiwa berawal pemilik mobil tengah memarkirkan kendaraannya di garasi. Tiba-tiba asap kecil muncul dari kabel aksesoris lampu dalam kabin. Tak berselang lama, percikan api muncul dan langsung membesar, merambat ke atap mobil hingga melalap habis seluruh bagian kendaraan. Api baru bisa dipadamkan setelah setengah jam kemudian. 2 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan. Terus? Dari itu kan kayak keluar asapnya, tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja, tak tinggal, gak taunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup, udah bisa lagi. Tak suruh anak-anak, tak suruh pergi aja. Akibat dari kebakaran, pemilik mobil mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan rasa pedas capai bertemu manisnya buah stroberi? Jika penasaran, Anda harus mampir ke salah satu rumah makan di Tasikmalaya yang menyajikan nasi liwet khas Sunda dengan sambal stroberi. Sambil makan, Anda juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan hamparan sawah nan hijau dan pegunungan asri.
Mungkin awalnya terdengar aneh, pedas sambal dicampur dengan manisnya buah stroberi. Tapi Anda akan terkejut dengan sensasinya yang unik. Di rumah makan Asep Stroberi, beragam makanan dan minuman disajikan dengan bahan dasar buah stroberi. Rumah makan ini dikenal menyajikan masakan khas Sunda, salah satunya nasi liwet, lengkap dengan lauk ayam dan ikan peda, lalapan, serta sambal stroberi yang kaya akan rasa. Rumah makan Asep Stroberi menawarkan konsep ruang terbuka, dilengkapi dengan kolam ikan yang memberikan kesan sejuk, ditambah pemandangan alam yang memukau. Wah, ini nasinya harum sekali pemirsa. Kita coba dulu. Harga makanan yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Mulai dari Rp65.000, Anda bisa mencicipi kuliner unik khas bumi Pariangan. Sambelnya enak. Terus udah itu kita nggak repot, menunya tuh ada paket-paket gitu kan. Jangan kita nih berlima, ambil paket berlima gitu. Paling tambahin apa? Makanan favoritnya di sini apa? Ayam goreng sama gurame goreng crispy. Nah pemirsa, nasi liwet Asep Stroberi ini sangat cocok untuk santap siang karena rasa gurih, manis ini menyatu dalam masakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Eri Nugraha, Guntur Zulkarnadi, Sadu Santo, Anyus melaporkan. Pemirsa, fenomena pungutan liar kembali terjadi di sejumlah destinasi wisata dalam negeri saat momen libur Lebaran tahun ini. Penerapan program manajemen krisis kepariwisataan atau MKK dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Viral di media sosial, seorang pengunjung yang hendak berwisata di Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, mengeluhkan banyaknya pungli di lingkungan masjid. Selain tarif parkir yang mahal, pengunjung juga mengeluhkan kurang ramahnya petugas di tempat penitipan barang. Menanggapi hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menanggulangi permasalahan yang ada dan terus berulang di sejumlah objek wisata. Penerapan program manajemen krisis kepariwisataan MKK akan diberlakukan yang diharapkan dapat menjadi solusi. Mungkin menurut saya dikopilah apa yang dilakukan oleh pemerintah Banten, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk betul-betul menjadi aparat dalam tanda kutip ya, untuk menegakkan semua regulasinya supaya sesuai dengan ketentuan dan tentu ini kembali untuk kenyamanan wisatawan dan ketertiban. Inilah pentingnya penata kelolaan destinasi yang ya bagaimanapun di sini memang ruang otoritasnya ada di Pemda, Ya, Mbak betul, Nia. betul. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif punya keterbatasan jangkauan. Betul. Mungkin kita bisa membantu dalam hal NSPK-nya, ya, advokasinya ya. untuk norma standar prosedur dan kebijakannya. Kemenparekraf berharap Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah serta pelaku pariwisata dapat bekerja sama mengatasi fenomena pungli yang masih marak terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.